Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog. Kali ini menjelang Lebaran ya. Menjelang Lebaran ini kita mau bahas tips and tricks apa aja yang harus disiapin ya. Kalau misalkan teman-teman mau pergi mudik atau touring di hari Lebaran nanti, utamanya kalau pakai sepeda motor. Jadi apa aja sih kalau misalkan yang harus dilakuin sama motor kita kalau kita mau pakai buat perjalanan jauh? Yuk, sekarang kita simak ya berdasarkan pengalaman saya supaya di jalannya tuh aman, nyaman, dan tentram. Jadi yuk, pertama apa aja sih yang harus siapin? Satu, fisik ya. Jadi paling utama tuh fisik itu kita harus siap. Jangan sampai nanti pas hari H saat kita berkendara itu kita sakit. Jadi sebisa mungkin jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur juga, biar nanti pas hari H sebelum perjalanan kita fisik kita itu, stamina kita itu terjaga ya. Kalau bisa minum cukup vitamin dan cukup istirahat. Nah, satu fisik. Yang kedua kenali medannya, rutenya. Jadi kita harus pandai-pandai itu cari, lihat ya rutenya. Kalau misalkan rutenya kita udah tahu, kita udah hafal rutenya, kita ya nggak masalah sih lah ya. Kalau kita udah tahu hafal rutenya, jadi seenggaknya kalau misalkan udah tahu hafal rutenya, kita tahu mana-mana spot bensin, mana-mana spot yang harus kita isi bensin, mana-mana spot yang kita bisa istirahat, mana-mana jalannya yang kurang oke, mana-mana yang jalannya berliku, mana-mana yang jalannya naik turun. Jadi kita udah tahu lah ya spot-spotnya kalau misalkan rutenya kita udah tahu. Dan kalau misalkan rutenya belum tahu, nah kita harus cari tahu. Misalkan kita belum pernah nih masuk ke rute ini, nah kalau bisa kan sekarang udah zamannya YouTube tuh, jadi kita bisa cari di YouTube. Misalkan kita lihat review yang banyak tuh kan, yang di YouTube yang motovlog yang suka review jalan tuh banyak. Jadi jalan ini kondisinya gimana, kerusakannya gimana, jadi ya banyak lah ya. Searching jalannya ya, pelajari rutenya, pelajari jalannya. Nah terus yang ketiga itu ini nih, yang ketiga siapin kendaraannya. Nah jadi kita harus menyiapkan kendaraannya. Jadi nyiapin kendaraan itu bagaimana ya, kita harus cek remnya, apakah masih kampas rem biasanya ya, apakah kampas remnya masih tebal atau udah tipis. Nah, lalu kita cek juga piranti apa namanya, keselamatan seperti ban. Nah kita juga harus cek bannya tuh, apakah bannya udah gundul. Kalau misalkan sebelum perginya cek ban, bisa sih sebelum pergi kita langsung ke tukang tambal ban supaya kita apa namanya tuh, perjalanannya lebih enak gitu. Kalau misalkan langsung saat pergi kita langsung cek ban dulu lebih enak gitu, nggak dilamain. Jadi cek bannya tuh supaya kita ya tahu, lihat ini bannya layaknya dipakai jauh, gundul enggak. Kalau misalkan gundul kan kalau bisa ya ganti lah ya. Terus ganti oli dulu sebelum pergi, apalagi kalau perjalanan jauh, biar nanti ya kalau misalkan olinya udah lama tuh, kalau perjalanan jauh kan mesin maju terus ya, nyala terus, takutnya kehabisan oli di jalan, nanti jadinya jajan bensin ya, jajan mesin nanti. Jadi ya kalau bisa sih cek dulu, ganti oli dulu. Terus kalau bisa, kalau pengen prima tuh ganti busi juga, atau enggak ya sekalian aja servis ringan itu ya. Kalau misalnya karburator bisa servis karburatornya, kalau injeksi ya servis injeksinya juga. Ya pokoknya sebisa mungkin, selain badan kita yang dipersiapkan sehat, motor pun harus kita persiapkan sehat dan prima ya. Nah ketiga itu. Keempat, siapkan uang tunai, uang cash ya. Takut misalkan kita bahan motor kita itu kempes di jalan, kan nggak mungkin kita ke tambal ban harus lewat transfer atau QR code gitu ya. Atau misalkan kita pengen ke warung istirahat, mungkin dulu ke warung kopi gitu, warung pinggir jalan, nah kan nggak mungkin juga kan ya pakai transfer QR code, kecuali ya ada warungnya gitu ya. Ya siapkan, keempat tuh siapkan uang tunai. Terus yang kelima tuh siapkan peralatan buat pergian. Maksudnya peralatan buat bepergian tuh seperti
kita helm kita harus kalau bisa ya cuci dulu biar bersih gitu, biar kita dipakainya tuh enak gitu ya, nyaman. Harum, helm siapkan, terus perangkat keselamatan lainnya seperti jaket kalau bisa yang tebal ya, jaket yang tebal, sarung tangan, terus pakai sepatu juga, jangan lupa, jangan sampai perjalanan jauh pakai sendal gitu ya, sendal gunung atau yang lebih sepatu, pasti tetap sepatu ya, kalau bisa sepatu boot sepatu boot. Lalu kelima itu, keenam tuh jangan lupa juga bawa kunci-kunci seperti kunci ya, obeng, kalau bisa bawa repeat juga, kalau misalkan buat yang motornya rantai kan lumayan, kalau misalkan putus di tengah jalan bisa disambung pakai repeat ya, sambil cari bengkel terdekat, kunci Inggris, obeng, tang atau apalah ya, barangkali bisa bongkar mesin kita, kalau misalkan bekal busi juga, bekal busi buat di jalan, atau misalkan bekal apa aja lah yang misalkan darurat gitu, misalkan kondisi motornya mogok, bisa dipakai buat kunci buat ngebongkar. Misalkan lampu mati bisa bawa lampu serepnya gitu, cadangannya ya. Nah, keenam itu kunci ya, alat-alat peralatan cadangan. Keenam. Terus yang ketujuh tuh, apa ya? Ketujuh, siapkan mental ya. Siapkan mental. Jadi jangan sampai mental kita tuh mental perjalanan 5 jam tapi perjalanannya 5 jam tapi mental kita 2 jam. Jadi kan aduh, perjalanan tuh tidak ternikmati gitu, jadi pengen cepet-cepet nyampe, capek gitu. Pokoknya kenikmati aja. Jadi siapkan mental bahwa kita itu bakalan riding yang agak jauh gitu ya. Nah, ke-8 jangan lupa bawa cemilan dan bawa obat-obatan pribadi, kayak misalkan ya tolak angin, obat sakit kepala, obat flu ya, obat pribadi lah bawalah ya. Kalau misalkan yang punya asma bawa inhaler, atau nggak bawa minyak angin ya, yang gitu-gitulah ya, buat dipakai pribadi. Toh misalkan nggak dipakai buat kita pun bisa buat nolongin orang lain juga gitu. Udah gitu aja 8 tips and trick, saran buat kita persiapan sebelum kita pergi jauh pakai menggunakan sepeda motor ya. Begitu, semoga bermanfaat ya. Hasil dari ngebacot ini. Begitu, saya undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah buka puasa, menjalankan ibadah puasa. Dadah. Assalamualaikum.